Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Terima kasih untuk pemirsa di rumah yang masih bersama kami ya. Dan kita masuk ke dalam tema kita yang ketiga, mahalnya kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah sakit baru berasa tuh sehat itu mahal ya. Dan insya Allah akan disikapi oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Saiful Nadwa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'adahu wa arathana al-an. Natabawwa'u minal jannati haitsu nasha'u fa ni'ma ajrul 'amilin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad ونبينا محمد فقال تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasulun nabil karim wa nahnu ala zalika minasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarram wal muhtaram, para guru, para sohibul adibah, asatid-asatijah, para hujaj, pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang insya Allah cocok di hati. Dalam kesempatan kali ini, marilah sama-sama kita tetap antadurru wa khufiyah dengan musim-musim yang sedang dilaluinya. Mudah-mudahan musibah ini mampu mengajarkan kita untuk mengoptimalkan kesehatan kita kepada Allah, khususnya baik muamalah dan ibadah menjadi berkah kembali. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, karena dengan segala kuasanya, karena segala dengan ridhonya, kebesarannya ya dzal jalali wal ikram, hari ini kita semuanya bersama pemirsa di rumah dan dimanapun berada bersama Cahaya Hati Indonesia, mudah-mudahan ini menjadi asbab terus diberikan sehat afiat selalu, diberikan umur yang panjang, hidup yang berkah dan penuh taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita selaku umat-umat Rasulullah yang terus juga berjuang mengikhtiarkan keteladanan-keteladanannya untuk mengaplikasikan dalam kehidupan, niscaya insya Allah kita juga menjadi insan-insan yang berlimpah keteladan dan di hadapan Rasul dan Allahnya Subhanahu wa taala. Mahalnya kesehatan. Hari ini kita lihat, dulu orang sakit kalau ditanya mau difasilitasi rumah sakit mana, pasti yang terdepan, yang terbaik. Kalau orang sakit dulu kalau ditanya cepat saya bawa ke rumah sakit. Kalau boleh milih di tahun-tahun yang penuh dengan musibah ini, hanya dua pilihan orang tersebut, hamba Allah tersebut. Sehatkan, panjangkan umur. Jangan sampai, kalaupun qadarallahnya meninggal, jangan sampai di wabah COVID ini.
Artinya kenapa? Musibah-musibah ini adalah tempat ujian-ujian yang sudah punya filosofi ad-dunya makanul musibah. Dunia ini tempatnya musibah. Jangankan Nabi, Rasul, kita semuanya. Kalau kita tidak mau terlibat dengan ujian-ujian, maka kita tidak sebut dengan hamba Allah. Nabi sering diuji dengan ujian-ujiannya. Dan ayat-ayat yang terkorelasi dengan ujian-ujian untuk menjadikan manusia hamba pilihan sehat. Hamba pilihan yang muttaqin, hamba pilihan yang najihin di hadapan Allah. Tentu yang dikedepankan qadarullahnya adalah apa? Satu, otak kanan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Filosofi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak tercatat satu sakit yang parah pun kecuali di hari Senin 571 Masehi sebelum wafatnya Rasulullah. Kondisinya dipapah, kondisinya lemah, tapi beliau tidak pernah meninggalkan apa yang disebut dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sudah jamin, ini haramtul jannata ala sairil anbiya. Aku haramkan surga-surga itu dimasuki oleh nabi-nabi yang lain. Kecuali Muhammad Rasulullah, tetap Muhammad Nabi kita, ibadah, sholat, puasa, dan lain sebagainya dijalankan. Mahalnya kesehatan di zaman pandemi ini. Yang pertama, optimalkan sebagaimana peraturan-peraturan yang sudah juga didisposikan oleh pemerintah dan aturan-aturan agama. Karena pada hakikatnya semuanya ingin kebersamaan menikmati sehat kembali, hidup normal kembali. Siapapun umat Islam, Muslim semuanya, baik di sini dan di dunia, sudah rindu, kangen berhadapan, berinteraksi dengan kita-kita. Kangen yang di sekolah juga, kangen yang di perusahaan juga. Mudah-mudahan ini menjadi asbab diangkatnya wabah kembali dengan apa? Kita mengikuti protokoler agama dan protokoler pemerintah. La dororo wala diroron. Dalam fikih, jangan kau sakit diri sendiri, apalagi engkau menyakiti orang lain. Maka jaga itu untuk demi kesehatan. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Apa-apa ujian itu yang datangnya dari Allah biiznillah. Kembali lagi dengan izin Allah. Jadi kalau hari ini surat At-Taghabun berbicara ayat 11 itu semuanya merata, ternyata surat cinta yang ingin menjadikan sehatnya kembali baik di keluarga. Kenapa? Ayat itu nitip pesan buat para keluarga. Tuh anak-anaknya yang hari ini jauh dari dekapannya, jauh dari pelukan ibu bapaknya. Terkadang bapaknya pulang kerja, anaknya sedang asik main game, gadget dan sebagainya, dicuekan. Allah sedang menitipkan pola asuh di surat At-Taghabun ayat 11. Kalau itu terjadi sebagaimana orang-orang tua dulu, orang tua kita dulu keterbatasan agamanya, kedangkalan akidahnya, pendidikannya rendah. Tapi kenapa hidup-hidupnya berkah? Anaknya banyak. Ada yang 6, ada yang 7, bahkan sampai 13, 32 ada di Jawa Tengah. Mereka membeli keberkahan di hadapan Allah. Padahal minim pendidikannya, agamanya juga bisa terukur di mana belajarnya. Tapi kenapa Allah hadirkan keberkahan dan doa-doanya mustajab? Mereka makanannya sederhana. Bahkan ada seorang ibu yang menahan laparnya dulu. Demi apa? Demi suksesnya kita semuanya. Mereka gadaikan tanahnya, gadaikan hasil panennya. Buat siapa? Buat anak-anaknya. Itulah hidup berkahnya mereka. Masjid-masjid dulu di saat masa Allah dulu kita kecil. Masjid menjadi hotel terbaik kita. Bahkan kita juga kangen dan rindu bermain di halaman masjid. Beduk dan lain sebagainya menjadi aksesoris permainan kita. Baca tulis Al-Quran. Lalu habis itu Masya Allah sudah terlihat juga surga di kanan kirinya. Kita dulu SD, TK, bahkan kalau waktu mau azan itu sudah berduyun-duyun. Kenapa orang tua dulu panjang-panjang umurnya? Karena ada terselip dan mampu membeli keberkahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba pemirsa, kita dulu kecil, ya kalau mau azan, dulu di masa-masa kita sebelum luar biasanya teknologi, itu masjid menjadi tempat terbaik kita.
Kita kecil sudah tahu nih mau azan maka berlarian ke masjid-masjid dan musola atau surau-surau. Yang perempuan lebih surgawi lagi. Karena perempuan sudah masuk masjid sebelum keluar lagi bermain. Dia pantek tempat sholatnya. Ini aku, itu kamu. Coba itu dulu anak perempuan luar biasa. Maka wajar kalau mahalnya kesehatan dulu lebih dibeli oleh keberkahan dan keutamaan mustajab doanya. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan barang siapa yang hari ini dengan musibah ini, dengan wabah ini, dengan ujian ini, dia hadirkan satu, menjaga kesehatannya. Yang kedua, imannya tetap terjaga. Insya Allah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah, maka Allah akan hadirkan ke dalam dirinya selain daripada bimbingan hidayahnya, iman yang kuat, imun yang sehat. Dan semoga kita semuanya hari ini yang merasakan semuanya orang-orang bermohon berdoa kepada Allah, menajamkan ruku dan sujudnya, berzikir kepada Allah untuk meminta memohon supaya hidup kembali normal kembali, maka Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal zudami wa min sayil asqam. Ya Rabb, hari ini kami bermohon punya hajat semuanya, punya keinginan, punya maksud, punya tujuan, sementara Engkau ala kulli syai'in qadir, maha segalanya. Istajib du'ana ya Rabb, kabulkan doa-doa kami semuanya. Mudah-mudahan acara cahaya di hati ini mampu menjadikan cocok di hati kita, makin bertambah iman, makin menguatkan imun kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al Ustadz Saiful Nadwa. Dan pemirsa di rumah, pastikan Anda jangan kemana-mana, karena sesaat lagi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.